Orang bodoh masuk kota untuk ikut ujian nasional. Guru yang membagikan ujian langsung mengenali dia sebagai orang bodoh yang terkenal di desa, lalu menyuruhnya segera keluar. Namun orang bodoh itu justru mengeluarkan kartu ujian. Guru itu memeriksa kartu ujian dengan cermat, dan memang itu adalah kartu ujian orang bodoh. Akhirnya guru itu terpaksa membiarkannya mengikuti ujian. Melihat itu, seluruh siswa di ruangan tertawa terbahak-bahak. Tak disangka, orang bodoh yang mereka remehkan ini, ternyata adalah seorang ilmuwan jenius dari abad ke-26, yang telah berkontribusi besar pada penelitian ilmiah negara. Namun akhirnya meninggal karena kelelahan. Mungkin karena belas kasih Tuhan, dia terlahir kembali ke tubuh orang bodoh dari tahun 80-an, dan meninggal karena ditabrak oleh mobil kepala sekolah. Saat ayah orang bodoh itu menangis karena kematiannya, tak disangka, orang bodoh itu tiba-tiba membuka mata dan duduk. Melihat itu, ayah dan adiknya terkejut, melihat anaknya yang hidup kembali. Ayahnya akhirnya sadar kalau anaknya hidup lagi. Ketika orang bodoh melihat kalender di dinding, barulah dia sadar kalau dia telah terlahir kembali ke tahun 80-an, karena diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Dia bertekad untuk membuat zaman yang tertinggal ini berkembang. Saat itu, orang bodoh tiba-tiba melihat kepala sekolah yang telah menabraknya. Mendengar kepala sekolah mengatakan akan memberi kompensasi, orang bodoh buru-buru bangkit dari tempat tidur, dan mengatakan kalau dia tidak ingin kompensasi. Dia hanya meminta kesempatan untuk ikut ujian nasional. Semua orang terdiam mendengarnya. Mereka pikir orang bodoh itu semakin parah kondisinya. Saat itu tunangannya datang dengan adiknya, dan mengatakan apa yang ada di pikiran semua orang. Ternyata, dia mendengar kabar kalau orang bodoh itu telah meninggal karena ditabrak mobil, dan datang untuk menuntut kompensasi. Begitu masuk, dia langsung melihat orang bodoh itu hidup kembali, dan dengan lancang mengatakan ingin ikut ujian nasional. Tunangannya pun menghina dia. Tak disangka, orang bodoh yang sekarang dia remehkan, ternyata adalah seorang ilmuwan dengan kecerdasan setara Einstein. Melihat tunangannya yang sombong, orang bodoh berpikir bahwa wanita ini pasti sering menyusahkan ayah dan adiknya. Karena itu, dia melanjutkan berpura-pura bodoh sambil menunggu. Saat itu tunangannya langsung mengatakan akan membatalkan pertunangan. Adik wanita itu bahkan menyarankan, bukan hanya membatalkan pertunangan, tapi juga menuntut kompensasi kerugian masa muda, dan meminta ayah orang bodoh itu menikahkan adiknya dengannya. Ayahnya langsung menghentikan itu. Sementara kepala sekolah yang ada di sana kebingungan mendengar semua ini. Setelah mengetahui identitas orang bodoh, kepala sekolah berkata, apa yang bisa dipelajari oleh orang bodoh seperti itu? Namun orang bodoh dengan tegas mengatakan dia ingin belajar demi kemajuan negara. Bahkan ayah dan adiknya tidak percaya. Mereka malah menyuruhnya menangkap jangkrik besar saja. Orang bodoh dengan percaya diri mengatakan, dia bisa menyelesaikan semua pelajaran dalam 2 hari. Melihat itu, kepala sekolah pun menganggap kata-kata orang bodoh tidak masuk akal. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi, dan berkata kalau orang bodoh ingin kompensasi, bisa mencarinya kapan saja. Begitu kepala sekolah hendak pergi, orang bodoh merasa cemas. Dia buru-buru merebut buku dari kepala sekolah dan mulai membacanya. Hanya dalam beberapa detik, dia sudah mengembalikan buku itu, dan meminta kepala sekolah untuk menguji pengetahuan yang baru saja dia baca. Melihat itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Lalu pria itu mengusulkan untuk bertaruh dengan orang bodoh. Orang bodoh bertanya, bertaruh apa? Pria itu menjawab, bertaruh apakah dia bisa mengingat apa yang baru saja dibaca. Jika orang bodoh kalah, dia harus membatalkan pertunangan dan menyerahkan adiknya sebagai istri pria itu. Namun jika orang bodoh menang, pria itu harus berlutut dan memanggilnya ayah. Tak disangka, detik berikutnya, orang bodoh benar-benar bisa menghafalnya.